Setahu saya Tuhan tidak kayak gitu deh. Tetapi Tuhan siapa yang kayak gitu? Hanya Tuhan Kristen. Jadi saya, Ito Faruk, tidak pernah berkhianat kepada Kristen. Karena kalau kau mengklaim kau pengikut Yesus, jangan kau menjadikan Yesus itu sesembahanmu. Karena Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus hanyalah utusan. Sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Nuh, sama seperti Abraham, sama seperti nabi-nabi yang lain. Yesus hanya utusan manusia yang diberikan mukjizat oleh Allah, oleh Tuhannya, untuk menyatakan bahwa ada Tuhan yang harus disembah. Jadi saya tegaskan sama kau lagi, jangan kau katakan kami pengkhianat. Kami pengikut Yesus, bukan penyembah. Kau penyembah Yesus, bukan pengikut. Kau penyembah manusia, kami penyembah Tuhannya Yesus. Lanjut itu. Ya, sedikit ku tambahkan ya, kalau dikatakan kita pengkhianat Yesus, satu lagi narasi dari Bang Faruk yang menguatkan narasi dari Ito Nora, di mana kami adalah pengikut Yesus. Yesus dan Bang Faruk dan Ito Nora sama mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mengacu kepada Al-Quran. Contoh seperti ketika kita berpegang kepada perkataan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Yesus berkata, Bapa yang telah mengutus dia, rupanya tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Dan ini, pernyataan Yesus ini selaras dengan apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-An'am ayat 103. Di mana di situ ya Allah itu berfirman, Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Allah tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Yesus beriman kepada Tuhan yang tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Bang Faruk, Ito Nora dan saudara muslim lainnya juga beriman kepada Allah yang tidak dapat dijangkau oleh tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Sementara teman-teman Kristen beriman kepada Tuhan yang dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Sekarang kalian jawab, siapa yang pengkhianat, siapa yang pengikut? Siapa yang bertanya, yang mengatakan kita pengkhianat tadi itu? Si Indra. Mana dia? Dari bawah. Jadi itu saya mau bertanya itu. Kalau Yesus datang ke dunia itu sebagai Tuhan, jadi bagaimana dengan manusia yang dilahirkan dia sudah buta? Itu bagaimana itu? Adil nggak? Tentu tidak adil. Itulah salah satu bentuk keadilan Allah yang tertulis dalam surah Al-An'am ayat 103 tadi yang aku katakan tadi. Di situ dikatakan bahwasanya Dia atau Allah tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Sedangkan Allah dapat menjangkau segala penglihatan itu. Kalian tak perlu ketika di dunia berharap ingin melihat Allah, tapi yakinlah kalian itu insan. Kalian itu seakan-akan bisa melihat Allah, dan Allah pasti akan melihat kalian. Allah pasti akan melihat kita. Dialah yang maha halus. Ingat ya, Dialah yang maha halus lagi maha teliti. Musa beriman kepada Tuhan yang maha halus. Zakaria beriman kepada Tuhan yang maha halus. Yesus beriman kepada Tuhan yang maha halus. Bahkan dari Adam pun bertuhan kepada Tuhan yang maha halus. Dan kami umat Islam juga beriman kepada Tuhan yang maha halus. Tidak ada satu nabi-nabi terdahulu pun yang beriman kepada Tuhan yang babak belur. Tidak ada. Tidak ada. Makanya berkali-kali Bang Faruk katakan sama teman-teman penyembah manusia ini, gawat. Nanti ketika di akhirat kalian ketemu sama umatnya Musa, gawat kalian. Kalau kalian berani mengklaim di depan umatnya Musa bahwasanya kalian pernah menyalibkan Tuhan, gawat kalian. Dipukulin kan bisa nanti sama umatnya Musa. Kenapa? Ketika Musa hidup saja, dia bersama Bani Israel, nggak ada yang berani membantah kepada Musa. Musa itu dikhianati ketika dia naik ke Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam mengambil hukum Taurat. Itu dia dikhianati. Tapi ketika Musa ada di tengah-tengah umatnya, nggak berani umatnya mengkhianati Musa. Kenapa? Luar biasanya kekuatan Musa. Sekali nepuk orang mati Musa ini. Itu yang ditakuti umatnya. Lah, umat Musa tahu betul kekuatan yang dimiliki oleh Musa itu berasal dari Tuhan yang telah mengutus Musa, dan Tuhan telah menurunkan Taurat kepada Musa.
otomatis berarti Tuhannya Musa dan Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa jauh lebih hebat daripada Musa. Bagaimana kalian imani Tuhannya Musa disalibkan? Bagaimana kalian imani? Bagaimana kalian berani berkata kepada umatnya Musa bahwasanya kalian telah membunuh Tuhannya Musa? Habis kalian dipukuli sama Bani Israel. Ngarang aja kau. Kami pikir kami dikatakan umat yang apa pembangkang karena kami ingin melihat Allah. Kau ngaku-ngaku kau ngaku-ngaku telah membunuh Allah. Di mana kamu? Ngarang aja dia. Oke, Bang Sansino, selamat gabung Sansino. Bang Faruk, aku turun dulu ya, bateraiku. Habis ya, ini aku lagi di jalan ya. Turun dulu ya. Ya, siap, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sansino. Udah dapat info itu, kita puasa kapan? Kalau jadwal imsakianya tanggal 1. Berarti besok ya? Udah taraweh. Ya, nanti malam udah taraweh pertama. Oke, Sansito, selamat bergabung Bang Sansito. Sansito, di sini naik Edis. Nah, nanti disutan, buang, Edis. Naik Edis, umatmu udah babak belur nih Edis. Tanggapi dulu ini. Apakah open itu ajaran mengutuk? Naik dulu dis. Tengok nih, Tuhan kalian di sini berani nggak dia diskusi di Komal Bang Faruk? Berani nggak dia naik? Turunkan semuanya, turunkan. Kalau kau mau diskusi sama aku, turunkan semuanya. Naik Edis. Bagaimana bang orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu? Gimana Bang? Bagaimana orang yang tidak percaya dengan Tuhan? Oke, Bang tanpa nama ini beragama apa nggak beragama? Tanpa nama, tanpa agama, bang. Oh, bagaimana dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, gitu? Ya bang. Oh ya, babak belur lah Bang. Gini, jawabannya gini. Ya, silakan. Gini. Izin ya Bang Faruk ya. Andaikan Tuhan itu memang tidak ada, maka selamatlah kau. Tapi andaikan Tuhan itu emang benar-benar ada dan dia paling benar, nah situ celakalah kau. Itu aja konsekuensinya. Misalnya gini, kami yang beragama, andaikan Tuhan memang tidak ada, kami aman. Namun kalau andaikan ada, kalian musibah. Itu aja. Bang, saya tanggapi sih. Tapi ada persoalan juga ini Bang Daman. Tunggu dulu Bang Tampak. Tapi ada persoalan ini yang menjadi patokan gitu loh. Ya, ada persoalan. Kan Bang Daman bilang, andaikan Tuhan itu tidak ada, kau aman. Dan andaikan Tuhan itu benar-benar ada, kami aman, kan gitu. Dan andaikan pun Tuhan itu benar-benar tidak ada, kami tetap aman, gitu loh. Tapi keberadaan alam semesta ini sudah memastikan bahwasanya Tuhan itu ada. Keberadaan alam semesta ini sudah pasti ada. Karena apa? Seperti pepatah yang sering dikatakan orang kan, adanya kotoran ayam itu membuktikan adanya ayam, gitu loh. Karena tidak akan mungkin alam ini bisa ada dengan begitunya saja. Sementara semua sistem, ya, iklim, kondisi, gantinya siang dan malam, itu sistem itu di bumi. Kan gitu, bergantinya hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun, semua itu sistem. Jika tidak ada yang mengatur sistem itu, mana mungkin sistem itu ada? Dari situ harus berpikir. Karena ibaratnya seperti rumah. Izin Bang Faruk. Iya Bang Daman. Beliau Ya. dikit. Bang tanpa nama kelahiran tahun berapa Bang? Izin Bang. Kelahiran 85 bang. 85. Kenapa harus 85? Nggak tahu bang, tanya dulu sama orang tuanya itu lahir. Itu bingung kan? Kenapa harus 85? Nggak gini. Iyalah. Maksudnya Abang, gini, Pak. andai kan Gini. Tuhan nggak ada. Gini bang, saya kelahiran 96. Oke. Saya kelahiran 96. Abang kelahiran 85. Kita Ya. sama-sama manusia kan bang? Betul. Nah, sama-sama Jadi, lelaki kan bang? Iya betul. Iya. Kenapa abang 85 dan saya 96? Tukar aja bang, bisa nggak?
Ya itu proses namanya kejadian manusia, Bang. Jadi Iya, iya abang udah jangan yang menentuk. Gini, kita sama-sama manusia nih, kecuali beda, Bang. Misalnya aku pohon ya, Abang manusia. Udah, Abang di Ya, tahun ya. 85, aku di tahun 96. Oke, kita beda hakikat. Ini kita Ya, satu oke. hakikat loh, sama-sama manusia, sama lelaki, ya. tapi Abang Ya. 85, aku 96. Kenapa Ya. harus kayak gitu, Bang? Pengen aku lahir 85, Bang. Bisa nggak, Bang? Bisa Pengen lebih aku cepat. 85, bisa nggak, Lebih Bang? cepat dulu suruh orang tuanya nikah. Jangan lambat orang tua. Iya, maksudnya gini, yang menentukan itu semua gimana, Bang? Menunjukkan apa? Manusia sendiri nggak bisa menentukan kelahirannya. Oh, iyalah itu kan nggak perlu. Nah, itu pertanyaan pertama dari Ustadz Aman. Nih kalau pertanyaan saya kedua begini. Bang tanpa nama, kenapa jantung Anda masih berdetak? Enggak, ini. Kenapa saya Enggak, tidak percaya? sebentar itu aja dulu jawab. Enggak, itu dulu jawab. Kenapa jantung Anda masih berdetak? Karena terhubung dengan organ-organ yang lain, Mbak. Kenapa masih bisa terhubung dengan organ-organ lain? Ya, karena Kenapa Anda masih bisa merasakan gula itu manis, garam itu asin? Oh, karena lidah, Mbak. Ya, siapa memberi perasa itu? Oh, itulah persoalannya, Mbak. Itulah masalahnya sekarang. Siapakah itu? Bukan itu permasalahannya, Bang. Saya tidak percaya Abang tidak ada beragama. Karena begini, hidup di Indonesia itu ketika Abang bekerja, ketika Abang menikah, Abang harus memiliki kartu tanda penduduk. Salah satunya di situ menjelaskan agama Abang apa. Betul. Kalau Abang tidak mempercayai Tuhan itu urusan Abang. Tetapi intinya dari lahir Abang sudah beragama. Gitu. Gini ya, Bang Mbak ya. Kenapa saya tidak Jadi percaya begini, Bang. Tuhan? Itu terserah Anda, tapi intinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang sombong. Bagi saya sombong. Ini ya, Mbak. Karena Maaf ya, Mbak ya. Boleh saya tanggapi, Mbak? Gak usah tanggapi, Bang. Ngapain menanggapi tanggapan dari orang yang memiliki agama? Sementara Nah, orang yang beragama saja belum tentu bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu aja. Jadi untuk apa? Untuk apa Nggak, kita ngomong sama orang yang aja, tidak benar, beragama? Biar nggak lama-lama. Gini, Bang. Anggap aja Ya. Tuhan nggak, ya anggap aja Tuhan nggak ada sampai bertemu di akhirat. Dah, selesaikan. Bye. Kenapa Anda punya Tuhan, makanya Anda mentuhankan Nah, selesai aja. Nggak apa-apa, ketemu nanti di akhirat. Di mute bunda nggak ada suara bundanya. Orang yang tidak lepkai, peletai, kelopai. Orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan adalah orang yang sombong. Kalau kamu menginginkan Tuhan itu ada, kalau kamu menginginkan Tuhan itu nyata, coba lihat. Kamu katakan kepada saya, angin itu warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Itu aja. Gitu loh. Ya. Angin aja nggak tahu kau warnanya. Gitu. Ya silakan itu si Momo itu kan pasienmu si Momo. Si Sansino belum siapa ini? Sansino, selamat bergabung Sansino. Sansino. Oke, silakan tanggapin Momo. Siapa yang telah mengutuk orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat seperti apa tertulis dalam Galatia 3:10 tadi di Momo? Silakan. Jangan kesurupan dulu Momo ya, jangan kerasukan dulu ya. Momo. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji. Silakan Momo. Iya, Emang orang ini pembantah Bible ini. 2 Yohanes 1 nomor 10. Dilarang mengucapkan salam kepada orang-orang yang tidak mau pengajaran ini. Ngaco mengucap salam dia. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji Nora, Pak Haji Faruk. Boleh kan? Saya tuh ibu gembala. Iya. Ya, gimana? Maksudnya gimana? Saya ibu gembala. Ibu gembala apa nih? Tapi kambing. Gembala tuh kambing. Ibu gembala untuk Bani Asu. Apa itu asu? Asu itu bahasa jauhnya Loh di dalam Matius 15
Matius 15 kan dikatakan di luar dari bangsa Israel itu asu. Asu. Iya. Kalau kamu nggak baca Bible kamu? Baca dulu lah, biar aku dengar. Oke. Tentang perempuan Kanaan. Ya, saya apa dulu? Oke. Saya bertanya kepada Anda di sini. Di dalam Matius 15, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan." Pertanyaan saya, yang mengatakan Yesus Tuhan itu siapa? Dia orang Kanaan. Apakah kamu nggak mengatakan Yesus Tuhan? Aku katakan iya, itu Yesus Tuhanku. Ya, oke, sudah. Terus kata perempuan Kanaan ini lagi. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Pertanyaan saya, siapakah yang menyembah Yesus di dalam Matius 15? Perempuan Kanaan. Nah, apakah kamu juga menyembah Yesus? Iyalah, itu kan Tuhanku. Oke. Terus jawab Yesus kepada jawab Yesus kepada perempuan dan kepada penyembah dia. Inilah jawab Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu, kata Yesus. Terus kata perempuan yang menyembah Yesus sama seperti kalian yang menyembah Yesus. Kata perempuan itu begini, "Benar Tuhan, namun asu itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi kau dengan perempuan ini tidak ada bedanya. Ketika kalian dikatakan asu oleh Yesus, kalian mengiyakan bahwa kalian adalah asu. Udah selesai. Yang ku tanya bahasa asu itu apa di dalam kitab itu, asu itu apa artinya? Anjang. Ya udah, itu bahasa Jawa. Nah. Itu bahasa Nias juga, Jawa. asu. Ya udah, kamu tahu apa arti asu? Iya. Dok, kamu tahu arti dok? Iya, kamu tahu arti dok enggak? Mbak Nora, itu kan anjay. Pada bahasa ada Inggris tertulis enggak? itu asu. Dog, what is the meaning dog? D-O-G. What is the meaning dog? What is the meaning dog? Ngelek. What is the meaning dog? Asu. Lah, makanya saya bilang kalau kalian itu bani asu. Misalnya. Loh, kamu baca apa kata perempuan itu? Kak, perempuan itu mengatakan Yesus Tuhan. Kamu mengatakan juga Yesus Tuhan. Perempuan itu menyembah kepada Yesus. Kau juga menyembah kepada Yesus. Terus apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Yang terus asu apa itu jawab? siapa? Apa jawab Mbak Nora? Apa jawab perempuan itu? Mbak Nora. Apa jawab perempuan itu? Apa jawab kau? Benar Tuhan, namun asu itu makan remah-remah. Kau mengiyakan kalau Yesus mengatakan kau asu. Dengar. Yang ngomong asu itu kau. Loh, kau asunya. Ini kan ada asu. Kau yang bilang ada asu. Kau baca. Ada tulisannya asu. Ini saya tunjukkan sama kau. Kau nih tahu Bible kau apa enggak sih? Nih, saya tunjukkan nih. Aku katakan, tetapi perempuan itu mendekat. Tuhan, dikatakan Tuhan tolonglah. Katanya kan Tuhan tolonglah. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Terus apa jawab perempuan itu? Kata perempuan itu, benar bukan asu, itu namun itu anjing. Anjing itu ya udah, kau kan asu. Pelempar itu sama kalian gitu. Kau kan asu. Kau kan melempar itu sama kalian. Ia nggak mengerti tentang arti Tuhan. Apakah Yesus di sini kau dengar ketika dia datang mengatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Tapi apa? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Dia tidak peduli. Iya, dia tidak peduli Tuhan. Karena kalian tuh nggak peduli sama Tuhan Yesus. Makanya bukan itu. Kami tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Sementara di sini dia sudah mengatakan Yesus kalian dibilang asu. Dia sudah menyembah Yesus Tuhan.
Tapi tetap Maka Yesus kalian mau bilang asu di mengatakan kitab bahwa itu kan? kau tuh asu. Makanya kalian bilang asu, Kau karena kalian asu. nggak menyembah Tuhan Yesus. Maka kalian bilang asu di situ tertulis. Saya tidak berdiskusi sama orang yang kayak asu. Silakan Tionar. Si Tionar ini muncungnya yang kayak asu juga ini. Kamu dikatakan, ini gini loh, perempuan Kanaan ini sudah mengatakan Yesus Tuhan. Terus perempuan Kanaan ini juga sudah menyembah. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Sudahlah Yesus disembah, sudahlah Yesus dikatakan Tuhan. Tapi tetap Tuhan mengatakan bahwa orang yang menyebut Yesus itu Tuhan dan menyembah dia itu dikatakan asu. Ote nakap asu nakap. Klakai. Akap asu kap. Lakai asu babi kalai. Guk plakai. Oh, nakap boy, ote nakap boy. Otak masuk kulkas nakap. Klopai. Klitai. Agak enak deh warnanya. Tapi warnanya apa? Tionar nakap. Oten gimana kap mai Tionar? Tionar longor nakap mai mau penuh eng. Nakap longor nakap mai. Tionar nakap mai. Panggilan tidak terjawab menurut Kai, Tionar, klaktai. Muncung kayak lakai asu. Aku pakai stiker enggak? Kalau aku pakai senjata lain mata. Kaz, halo Kaz. Kazter. Era Mas Noli Nasinaga, kau yang dikatakan asu. hilang nakap. Bunda Nora nakapเลย diambil nasua guguk nakap mai. Bunda Nora kap, ludeng pengleng nakap. Ditombak nakap. Tentara nakap loi Romawi nakap pai. Lokai pino eng nakap tentara Romawi nakap loi. Bunda Nora nakap mai. Syahid nakap loi in nakap loi pong pino eng nakap mai. Bunda Nora nakap mati syahid nakap mai dalam perjuangan nakap mai. Syahid nakap lai. Syahid nakap. Tombak nakap mai. No klai, no pai. Mấy thai, Tombak nakap.
Tombak ya, tombak lah kai. Tombak. Tombak nak khapเลยว่าtentu spot nak khapเลยtepang noi nak khapไป Besok kita sudah puasa, tapi saya tidak puasa. Ye. Oh, aku naikkan dari sini deh. Bentar ya. Habis dari mana Kak Nora? Jala-jala maka kaca. Ya, Tor. Halo Nora. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo John. Ya, halo. Ya. Oke, aku akan menjelaskannya tentang mengenai perempuan Kanaan yang dipercaya tadi ya. Ya, silakan. Tapi kalau dijelaskan jangan dipotong-potong ya. Oke, dewasa. Saya juga dewasa di sini. Maksud dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 itu harus dipahami konteks dari perikop itu. Apa inti dari konteksnya? Yaitu mengenai iman baik seorang Nasrani. Ya, kenapa saya mengatakan iman? Karena di ayat 28-nya katanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kuhendaki." Jadi tidak perlu perempuan Kanaan itu harus berteriak untuk minta tolong Tuhan. Tidak perlu menjadi seorang, jangan dipotong-potong. Tidak perlu menjadi seorang munafik, harus memakai toa untuk Tuhan mendengar permintaan dia. Seperti itu. Apa kata perempuan Kanaan itu? Kasihi aku. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru. Dia berteriak, "Kasihilah aku ya Tuhan anak Daud." Maksud dari konteks ini adalah tidak perlu sebagai iman dari pengikut Kristus itu tidak perlu berteriak untuk meminta tolong. Makanya pada konteks akhirnya dia berkata, maka Yesus menjawab mereka, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kuhendaki." Tidak perlu berteriak seperti itu. Ibu, baca yang bagus-bagus dong. Baca yang bagus-bagus. Oke. Jadilah seperti yang siapa kehendaki? Yang kau kehendaki. Yang siapa? Yang kau kehendaki. Yang kau itu merujuk kepada siapa? Ya, merujuk kepada perempuan Kanaan. Ya udah. Jadi intinya begini, John. Kalau kau mempercayai seperti Yesus adalah Tuhan, itu urusanmu. Seperti itulah Yesus. Itulah urusanmu. Ini kan bicara konteks, bukan berarti loh, itu. Sekarang begini, coba kau baca baik-baik. Ketika perempuan Kanaan itu memanggil Yesus Tuhan, apakah Yesus langsung menyahutnya? Apakah Yesus langsung merespon? Tidak langsung merespon. Yesus sama loh, kau bacalah. Makanya baca dulu baik-baik. Makanya saya bingung nengok Oten deh. Jangan seperti baik-baik? itu. Jangan seperti itu. Loh, sekarang begini. Ketika kamu dipanggil, sekarang begini ya. Ketika kamu dipanggil, John, apakah kamu tidak mungkin tidak menjawabnya? Apa iya bang? Iya bu? Iya kak? Iya tante? Iya om? Tapi apa? Yesus tidak peduli. Makanya dia dipanggil kedua kali lagi. Halo Ibu Yesus Nora. tidak peduli. Tadi Bahkan sebentar, makanya dengar John. Makanya kau baca baik-baik di dalam Matius tadi. Bahkan murid-murid Yesus menyuruh Yesus untuk mengusir perempuan itu. Menyuruh mengusir. Oke. Nah, kau baca baik-baik. Pertanyaan saya, ketika Yesus dipanggil Tuhan, kenapa Yesus tidak peduli? Oke, bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Oke. Ya silakan. Tadi konteks pembicaraanmu di luar dari bangsa Israel itu dipanggil anjing sama Tuhan, bukankah begitu? Saya dengar. Makanya saya katakan, apakah perempuan Kanaan itu orang Israel?
Israel? Coba kamu baca deh di dalam Makanya Matius tadi 15 saya tadi. bilang konteksnya nggak seperti itu dipahami. Hey John, saya Inilah tanya, kalian ini suka aku mempelintir diutus- Alkitab. Yesus diutus untuk siapa? Yesus diutus untuk siapa? Coba kau baca dulu baik-baik. Yesus Kau baca diutus konteksnya baik-baik. bagi orang-orang yang sudah dibaptis. Baptislah Kau mereka. baca baik-baik. Kau baca baik-baik. Kau baca baik-baik. Di dalam Matius tadi. Kau buka dulu Matius 15 deh. Jangan jadi apa deh, jadi ambigu kayak gini deh. Bukan ahli ilmu, memang Coba kalian kau baca. suka mempelintir. Coba kau baca baik-baik. Aku Konteksnya nggak diutus seperti hanya itu. untuk domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Hanya untuk. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan itu, apakah perempuan itu pergi? Tidak. Perempuan itu tetap datang. Ya, Makanya akhirnya dia dia katakan ngatakan apa? tidak patut memberikan, tidak patut mengambil remah-remah yang diberikan kepada anak-anak dan diberikan kepada gunggung. Itu maksudnya apa? Sudah saya jelaskan, konteksnya nggak seperti itu, Nora. Makanya. Loh, saya bertanya begini, ketika perempuan Kanaan itu datang, dia memanggil Yesus Tuhan. Apakah Yesus peduli? Iya, cara memanggilnya. Apakah Yesus peduli? Konteksnya cara memanggilnya bukan seperti itu. Apakah Yesus peduli ketika perempuan Kanaan itu memanggil dia Tuhan? Tidak peduli karena dia harus berseru. Mesti harus berseru. Terus apa kata Yesus? Cukup dengan diutus hanya imanmu. untuk Cukup dengan imanmu maka terjadi. Ya udah. Ya udah, begitu. makanya dikatakan sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendak Yesus. Ya. Sesuai dengan kehendak ibu itu, sama seperti kau. Kau besar imanmu. Besar imanmu dengan memakai menyembah manusia itu sebagai Tuhan. Iya. Nah, ya udah kehendakmu aja yang jadi. Kan gak dibilang Yesus sesuai dengan kehendakku. Gimana sih kau mengerti gak bahasa Indonesia? Ya mengerti lah. Apa sih kau? Saking mengertinya aku. Nah, oke, kalau kamu paham, saya tanya. Kata kau hanya tanya. itu. Kaulah dulu ku itu tanya. bagaimana? Kalau kau nanti Kata meninggal kau hanya di itu mana? untuk apa? Kata Jadi selir hanya gak itu kau? untuk apa? Nora. Kalau Nora. kau John, Nora. kalau kau dikatakan John, Kalau kau mau diutus hanya dipoligami, untuk kalau kau gak mau dipoligami di negeri di apa ini di dunia ini, mau nggak kau dipoligami di surga? Itulah dulu. Sekarang kau jangan bilang soal poligami. Yesus Iya. kau berasal dari mana? Yesus kau berasal dari Kalau poligami kau mau enggak? dipoligami di dunia ini, nggak mau Yesus kau dipoligami, berasal kenapa dari kau mau poligami dipoligami di enggak? surga? Itulah Yesus dulu kau obat berasal dari otakmu. poligami enggak? Itu kau pakai Nora. Masa Yesus kau berasal dari poligami dodol. Daud itu istrinya ratusan. Betseba itu berzina dulu dengan Daud, baru ada Tuhan kamu. Kamu kan mau minta dikaji, mau minta mengkaji Matius 15. Apa dikatakan dalam Matius 15? Ketika perempuan Kanaan itu sudah memanggil dia Tuhan, apakah Yesus peduli? No. Yesus tidak peduli. Yesus tidak peduli. Paham kau? Terus ketika perempuan itu menyembah kepada Yesus, apa dikatakan Yesus? Tidak patutlah mengambil roti yang sudah disediakan untuk anak-anak dan diberikan kepada asu. Berarti apa? Karena Yesus sudah mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya, berarti dikhususkan. Kau paham gak sih bahasa Indonesia? Kau lari ke poligami, sementara Tuhan kau dari hasil poligami. Nabi Ibrahim itu poligami loh. Abraham itu poligami. Paham gak sih kau? Yakub itu poligami. Gak ada nabi yang gak poligami. Hai mama. Siapa? Ya ada balik dah, ada helmet dua. Aduh. Bang dinamik turunlah bang dinamik. Ya. Ada Siap, Kak. noise. Salam dari Malaysia kak. Mana itu hotelnya itu? Nggak ada bang. Gunakan itu hotelnya kak. Ya barang siapa yang Ya. berbuat baik dipanggil anak Tuhan juga.
Yesus tidak mau nikah, nggak mau kawin. Ya karena kalian buat Yesus tidak kawin. Padahal Yesus manusia normal. Kasihan dong manusia yang normal. Agama Islam poligami. Lah, Yesus itu dari poligami. Kalau nggak ada poligami, nggak ada Yesus kamu. Ya, kalau nggak ada poligami, nggak ada Yesus kamu. Jadi banggalah dengan poligami. Ya. Ya Anita. Kita. Ya, suara keadilan. Selamat sore untuk semuanya. Selamat sore. Iya. Pembahasan Ya, apa ya? agama apa, Bang? Kristen. Ya, silakan, Bang. Ikut aja. Apa pembahasan kira-kira ya? Nah, di sini diskusi lintas iman, Bang. Oh, mantap, mantap. Apa mau kita bahas ya? Ya, silakan, Bang. Saya pun bingung sekarang. Pendengar sejati aja. Kenapa bingung, Bang? Entah, saya pun bingung. Yang pakai sarung. Ya, silakan, Bang. Gak apa-apa. Apa mau kita bahas kira-kira nih? Aduh. Ya, apa lagi, Momo? Mbak Nora, kau terus bertanya tentang Kristiani. Boleh nggak gue bertanya tentang Islam? Dari tadi Kristen yang bertanya tentang Islam. Iya, aku bertanya di room ini tentang Islam. Boleh nggak? Loh, ya dari tadi di room ini juga Kristen bertanya tentang Iya, Islam. udah. Aku boleh bertanya nggak? Nah, Loh, sekarang aku tanya. kamu jelaskan dulu dong. Jelaskan apa? Loh, yang tadi Jelaskan itu. apa? Yang mana? Yang tadi itu. Yang tentang ayat itu tadi. Iya. Nah, gini loh. Bentar dulu, nanti ku jawab itu. Itu kan nggak kau baca sepenuhnya di Alkitab itu. Nggak sepenuhnya. Coba kau baca dulu dari ayat dari atas sampai ke bawah sampai sepenuhnya itu. Itu kan Saya sudah membaca. tentang Sekarang enggak, kamu paham nggak kata hanya enggak, itu aku untuk boleh siapa? bertanya nggak? Boleh nggak? Aku bertanya. Boleh nggak? Kau jelaskan dulu dong. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya, terus kamu mau bertanya itu gimana? Kau bilang asuh. Ya asuh ya. Kalian itu yang disebutnya itu kalian itu. Loh, kami tidak mengatakan Yesus Tuhan loh. Ih, aku mengatakan Yesus Tuanku. Kapan aku bilang enggak? Loh, perempuan Kanaan itu mengatakan Yesus apa? Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya udah, Kanaan bukan tuh, dengan ya. perempuan Kanaan itu sama. Sama Iya apa? kan? Sama gimana? Sama-sama mengatakan Coba Yesus kau Tuhan. baca dari Sama-sama ayat pertama. Oh,
Saya sudah baca, kamu buka aja dulu Bible kamu deh. Kok jadi saya terus yang membuka? Jangan sepenggal ayat aja kau baca. Saya satu tidak ayat, 2 ayat. sepenggal. Coba kamu baca deh, mulai dari Matius 15, ya kan? Nomor 24. Makanya baca Alkitab. Kau aja baca Kamu baca baik-baik. Kamu coba yang baca. Saya dari tadi sudah baca. Nora. Kau kalau tidak mau apa saya itu sejarah. Itu sejarah, Alkitab itu sejarah loh. Itu kitab sejarah. Itu sejarah tentang nubuat. Sejarah apa? Tentang nubuat. Sejarah tentang nubuatan. Saya enggak di Al-Qur'an itu nubuatan. Saya tidak tanya nubuat. Ada enggak di Al-Qur'an itu nubuatan? Saya tanya, Yesus itu diutus untuk siapa? Untuk kami semua umat manusia di dunia ini untuk diselamatkan. Di mana datanya Yesus diutus untuk semua manusia? Dari Kejadian sampai Wahyu. Di mana datanya? Kau suruh saya baca, kau nggak tunjukkan data. Apa yang saya baca? Lo lucu. Udahlah, kau turun aja. Kau nggak mengerti diskusi, ya? Kau tidak mengerti diskusi. Yesus diutus untuk seluruh manusia. Nah, tunjukkan datanya. Itu yang namanya diskusi. Oh, Nora, ada di dalam kitab ini Kejadian pasal ini, nomor ini, atau di dalam Wahyu, atau di dalam Matius, Tesalonika, Korintus, atau apa? Kisah para apostolos, atau apa gitu, Yeremia, atau apa gitu loh. Ya kamu baca. Apa yang mau saya baca? Datanya nggak ada, kau kasih tunjuk. Kau paham nggak sih yang namanya diskusi? Yang namanya diskusi itu, kasih tahu dulu datanya, ya kan? Biar saya lihat juga, kau akan membacakan datanya, baru kau jabarkan. Itu yang namanya diskusi, bro. Saya dari tadi nunjukkan, di dalam Matius 15 tadi, dikatakan apa? Yesus mengatakan dia diutus hanya. Kau paham nggak arti kata hanya? Ngerti nggak bahasa Indonesia hanya? Gitu loh. Nora diangkat menjadi RT hanya di kampung ini. Apakah bisa saya menjadi RT di kampung sebelah? Ya nggak bisa, karena dikhususkan hanya untuk itu. Paham nggak sih? Makanya kamu baca deh di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau. Mereka itu merujuk kepada siapa? Kepada Bani Israel. Pada waktu orang Israel bertanya, hukum yang terutama itu apa? Hai Bani Israel, dengarlah. Hukum yang terutama itu Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Makanya dia katakan Bani Israel, bukan Bani yang lain. Matius berapa? Matius 15. Itu aja kau kan nggak tahu. Kau aja nggak tahu Matius berapa. Lucu, kau mau diskusi tapi kau nggak tahu materinya apa. Kau suruh saya baca apa yang mau saya baca? Datanya aja nggak aku tunjukkan. Diskusi tuh paham lah arti diskusi kau. Kalau nggak paham diskusi nggak usah diskusi, nggak usah naik. Ya siapa yang baru naik ini? Rosi. Rosi. Silakan Bang Suara. Iya, saya tadi cuma agak sedikit mau menyinggung lidah saja. Hal terkait tadi dengan Matius ya, dengan Matius. Kenapa dengan Matius itu ya? Bisa minta petunjuk kira-kira penjelasannya dari Nora Aritonang. Menurut Nora Aritonang begitu Bang, di dalam Matius itu kan di dalam Matius mulai dari nomor 24 entah 20 berapa itu. Perikopnya perempuan Kanaan. Nah, itu kan Yesus mengatakan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Hanya, kata hanya kan pasti Bang Suara tahu. Berarti dia dikhususkan. Nah, di luar dari Bani Israel itu Yesus katakan apa? Tidak patutlah mengambil roti yang sudah disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Itu kata Yesus. Oke, itu kan pendapatnya Nora. Maksudnya dengan yang tertulis yang sebenarnya bagaimana di Matius itu? Yang tertulis di Matius itu bagaimana dia bunyinya? Secara konkretnya lah, yang tertulis di dalam Alkitab itu yang enak Bang. Ya, ginilah, biar enak.
aja lah Bang, Abang buka juga. Jangan saya yang membuka, terus saya mau menjelaskan nanti kalian. Matius berapa tadi? Coba Abang, Matius 15 Bentar ya, Bang. Matius 15. Kita santai aja, nggak usah sampai ada bersitegang. Iya, Nggak silakan, boleh, Pak. nggak boleh. Iya, nggak apa-apa. Saya suka yang seperti itu Bang. Bentar ya, Matius 15 ya. Ayat Perempuan kanan yang percaya, mulai dari 21. Horas Bu Nora. Ya, selamat sore, Boy. Iya. Bu, aku hari tonang juga. Aku sungguh. Satabi. Jadi kalau aku cuman sebentar aja Bu mau mengutarakan isi hatiku aja untuk Bu semua dan sahabat-sahabatku semua. Sampai kapanpun kalau kita membahas agama tidak akan pernah selesai, Bu. Jadi menurut aku ya, Bu, Satabi Buku, kalau kita membahas semua agama-agama yang dianut oleh semua penduduk di Indonesia ini, satu pun mereka tidak akan mau disalahkan, dan agama manapun tidak ada yang mau disalahkan, merasa semuanya membela agamanya dan Tuhan tidak perlu adanya pembelaan. Kalau menurut aku begitu, Bu. Jadi damailah Indonesia biar kita menjadi negara yang superpower. Itulah saran aku untuk kita semua, sahabat-sahabatku semua, biar negara kita tidak lagi tertinggal hanya berkutat di seputaran agama. Salam hormat untuk Buku, Nora, Aritonang, dan Lai Faruk, Satabi, Lai Hos. Terima kasih. Salam hormat aku, Boy Hasian, Medan, Sumatera Utara. Ya, oke, Boy, ya nggak apa-apa di sini aja nyimak. Kalaupun tidak ingin berdiskusi nggak apa-apa. Kami juga tidak memaksa ya. Kami berdiskusi di sini tidak memaksa keimanan seseorang itu harus berubah, enggak. Keimanan itu adalah hak masing-masing. Tetapi, tapi di sini kita akan berdiskusi, Bang. Yang kita adu ini adalah adu argumen, adu data. Saya rasa baik-baik, sah-sah saja. Kalau seandainya kita beradu argumen, beradu data itu dengan modal satu kejujuran. Makanya saya ingin kita tuh jujur, ya. Seperti ini, begini ya. Al-Quran itu adalah dikatakan Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu, al itu artinya satu, kitab itu artinya buku, hanya satu. Kan begitu. Nah, ketika kami membaca Al-Quran, yang kami baca otomatis itu bahasa Arab. Kalau ada pun terjemahan, itu hanya membantu. Terus, apakah kami yang umat muslim ketika mengkaji Al-Quran itu boleh mengkaji sesuka hati kami? Tidak. Tidak. Itu ada ilmu. Setidaknya ada 15 ilmu.
Nahusorof kita harus tahu. Sama seperti kitab tanah, kitabnya orang Yahudi. Makanya Al-Quran ada kitab tafsir. Kitab tanah ada juga kitab tafsirnya. Nah, sekarang Bible ada nggak kitab tafsir? Bible tidak ada kitab tafsir. Karena apa? Karena Bible sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apakah mungkin terjemahan bahasa Indonesia harus ditafsirkan lagi? Saya makan. Bagaimana penafsiran saya makan? Tidak ada. Tapi seandainya kalau Bible kalian menggunakan original bahasa Yunani, otomatis kalian ada kitab tafsir. Ada ilmu-ilmu untuk mengkaji bahasa Yunani. Ada ilmu-ilmu mengkaji bahasa Al-Quran. Ada ilmu-ilmu untuk mengkaji bahasa Hebrew atau Ibrani. Karena apa? Kenapa harus ada ilmu? Karena bahasa asli itu tidak bisa seenaknya ditafsirkan tanpa adanya ilmu. Jadi kita di sini diskusi, boy. Kalau kamu memeluk agama Kristen, saya berdiskusi dengan kamu. Bukan berarti saya mengajak kamu menjadi agama Islam. Sekalipun kamu menyembah pohon, itu tidak urusan saya. Tapi ayo kita diskusi. Nah, sekarang kalau di dalam kitab kamu, pernyataan dari Yesus yang menjelaskan tentang konsep ketuhanan, kalau saya baca, itu sama juga dengan pernyataan dari Nabi Musa. Musa di dalam kitab Keluaran mengatakan, yang melihat Tuhan itu tidak akan bisa hidup. Keluaran 33. Coba dibaca. Tidak ada yang bisa hidup melihat Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak berwujud. Sama seperti Yesus mengatakan, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Berarti pernyataan Yesus tentang Tuhan itu sama dengan pernyataan Nabi Musa. Sama seperti juga pernyataan nabi-nabi yang terdahulu. Sampai kepada Nabi Muhammad. Kan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan Tuhan berinkarnasi menjelma menjadi manusia. Yesus sendiri tidak pernah ingin menjadikan dirinya adalah Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah meminta dirinya disembah. Nah, ini yang kita kaji. Ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Daud, sampai kepada ajaran Yesus dan Nabi Muhammad, apakah sama atau bertentangan? Itu yang harus kita kaji, Bang. Bukan berarti saya meminta kepada umat Kristen ketika berdiskusi harus masuk Islam. Enggak. Itu yang harus kita kaji, ayo. Kita coba. Kita tunjukkan data-datanya. Mana Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan? Mana Yesus mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia? Kalau mengatakan aku dan Bapa adalah satu, akan saya pertanyakan, aku dan Bapa adalah satu-satu apa? Satu hakikat? Tidak mungkin. Hakikatnya Yesus adalah manusia. Hakikatnya Bapanya, Tuhannya itu adalah ilah. Ilahi. Oke, Bu. Dia Tuhan. Siap, nah, siap, Bu. Itu yang sekarang kita kaji, Siap, Bu. Siap, Bu. Bu Nora. Aku tidak punya kapasitas apapun untuk mengkaji atau menafsirkan apapun tentang kitab-kitab agama manapun. Karena aku adalah manusia biasa, aku hanya ciptaan Tuhan. Jadi penafsiran-penafsiran yang kita lakukan itu hanya akan menimbulkan perdebatan. Karena kepercayaan orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu untuk apa diperdebatkan. Kepercayaan juga agama Muslim, Islam, seperti agama opung aku juga terdahulu, untuk apa diperdebatkan? Karena Tuhan tidak mau kita memperdebatkan keilahan Dia. Penafsiran-penafsiran yang kita lakukan ini itu. deh, saya kan sudah katakan tadi, sebentar saya potong. Saya kan tadi udah katakan, di sini nggak ada yang namanya perdebatan. Ketika iya, bentar Bau, dulu. aku dengar tadi, Bau. Aku dengar Bau tadi. Sekarang kenapa ketika nggak begitu konsepnya, ya? Kita di sini boleh kok berdiskusi. Kalau dari lawan diskusi kita santun, saya akan lebih santun.
Makanya saya pengen itu, setidaknya kalau berdiskusi sama saya tuh jujur. Jujurlah. Ya. Pahamilah. Tapi saya yakin kalau banyak Kristen yang jujur, itu susah. Jujur. Karena apa? Tidak akan ada yang nanti penyembahan kepada manusia. Gitu loh. Apa loh Bunda Nora, ayat Yesus mengaku dirinya Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13. Coba buka Bunda Nora. Kasih nampak ke mereka. Dulu kalau Kasih nampak aja Bunda Nora. Kisah Para Rasul 3:13. Kira-kira Yesus mengaku apa di situ? Iya. Kisah Para Rasul tidak ada itu. 3:13. Nah, aku mau sama Bang Suara dulu deh. Bang Suara. Bang Suara. Iya. Oh, tadi Matius berapa tadi? Matius 15, Bang. Matius 15 ayatnya ke berapa? 21. Perempuan Kanaan yang Bunda Nora percaya. izin sebelum dilanjutkan, ada satu pepatah Thailand mengatakan, haplay, dua penek hapai peng song plong. Klep kai, klep kai. Klik kai, klop nat. Wah, lanjut nak hapai dong boy. Oke, plek naik. Silakan, Bang. Saya baca ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Udah, itu aja. Kenapa ulang, Bang? Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya. Terus yang dua-dua. Keterkaitannya bagaimana? Ini dulu bahas. Ke-21 dulu, nanti ke-22-nya. Loh. Kan tadi ke-21. Bagaimana itu penafsirannya? Kita kan tadi gini, saya dengar tadi ada berarti Yesus berada di daerah Tirus dan Sidon. Kan begitu. Nah, baca berikutnya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ya selanjutnya lah, Bang. Gimana? Ayatnya, oke, selanjutnya berarti 22. Saya baca ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak apa nih, kurang apa mataku nih, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, berarti perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus, mengatakan Yesus itu kan Tuhan, betul? Oke, iya enggak apa-apa. Tafsir ya. Oke, terus. Ya. Sekarang ke-23. Oke. Coba. Kemudian di ayat 23-nya ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Ya, ada ini ya. Suruhlah. Nah, oke. Iya. Suruhlah ia pergi meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Ya, mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Oke, kita apa? Ketika dari kedua-dua, ketika perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus, dia mengatakan Yesus Tuhan. Tetapi di dalam 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak mau menjawab perempuan itu? Kalau menurut Nora itu bagaimana? Nah, jawabannya kan ada di 24, Bang. Oke, saya baca 24-nya. Ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaannya, kata hanya itu bisa definisi, apa arti definisi kata hanya? Aku diutus hanya, ya, hanya kepada.
Kenapa dengan kata hanya, Nora? Ya, apakah boleh berarti kepada yang lain kalau kata hanya? Secara asumsi kalau dalam berbahasa itu merujuk bisa kepada siapa saja. Karena sesuai dari ya, karena kalau kita tarik dari atas ke 21-nya sampai di 23-nya. Ada yang kalau salah. saya katakan begini, Bang. Kue ini saya peruntukkan hanya untuk suara ke suara apa nih? Bang, suara keadilan. Apakah berarti boleh untuk yang lain? Kalau sudah diberi sama saya boleh berikan sama yang lain. Enggak, Bang. Yesus dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oh, begitu. Apakah berarti Yesus boleh kepada bangsa yang lain? Boleh. Di mana datanya, Bang? Yesus dikatakan dia untuk bangsa yang lain. Sesuai dari 21 kita tarik aja Itu, dari 21 itu. ke 23. Izin pertegas lagi toh, biar makin kuat dia. Masih bisa lari-lari nggak Bang Suara? Matius 10 nomor 5 sampai 6. Coba baca itu. Jangan lari. Kalau mau lari lagi Bang Suara ini, berarti yang dibantahnya Bibelnya, bukan kita yang dibantahnya. Bibelnya yang dibantah. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ini siapa ya? Faruk ya, Faruk. Sore Faruk, apa kabarnya Faruk? Sehat Faruk? Kabarnya tidak lagi menuhankan manusia. Iya, bisa ya. Gitu, iya. Saya bacakan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Yesus menyuruh ke-12 muridnya untuk menyimpang dari bangsa Israel? Bagaimana? Bagaimana tadi? Coba Abang baca aja deh Matius 10 nomor 5 sampai 6, Bang. Ya, yang dibilang Nora tadi itu dia isinya. Iya, Yesus Kesimpulannya? mengatakan kepada 12 muridnya, jangan menyimpang dari bangsa Israel. Jangan menyimpang dari bangsa Israel. Di mana salahnya? Iya. Susah. Bagaimana Saya rasa kira-kira? Abang kayaknya memang seorang pengacara kayaknya deh. Tapi masa Abang nggak paham yang soal ini? Saya seorang biasa aja, maklum aja lah. Iya, Bang. Ya, gimana kesimpulannya Nora? Ya, saya mau belajar sama orang cerdas. Multitafsir, ya kan? Ini orang-orang multitafsir berfilsafat. Ini sangat-sangat luar biasa ini. Faruk, mana Faruk itu? Iya, saya nggak moderator di sini, itu Faruk. Faruk, mana si Faruk itu? Orang cerdas Itu, gitu. saya nggak moderator itu. Itu Faruk. Kita bikin bentar. Jadi Bang Suaranya udah nggak mau diskusi nih, Tok. Cari yang lain aja lah. Mau. Iya. Mau. Saya nggak berdiskusi sama orang yang kayak begini. Bisa nggak dia seperti itu ketika dia di pengadilan?
Di sini dikatakan Yesus diutus hanya untuk umat Israel, di luar dari umat Israel dikatakan asu. Ya seperti itulah. Dari viti-viti dia kan, dia seperti seorang terpelajar loh. Tapi ketika mendefinisikan kata hanya, dia bilang bisa untuk yang lain gitu loh. Itu kan lucu. Itu lucu gitu. Saya heran menengok ada orang yang kayak gitu. Kata hanya itu, aduh. Anak saya kalau saya bilang gini, nak, ini kue ini hanya untuk mama ya, mereka nggak akan makan karena mereka tahu itu hanya untuk mamanya. Tapi bisa pula untuk yang lain. Sementara viti-viti dia tuh orang-orang terpelajar. Ada kayak suara Gondi, aku turunkan. Ada kayak suara Gondi. Memang Gondi. Turunkan. Ya Zoya, ya disapa dulu itu. Zoya, 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 dah. Jali, Jali, Jali. L apa nih? L apa nih? L Imasa. El Imansah. Imasa. El Imansah. Ada H depannya. Oke. Agama apa? Syukurlah puji Tuhan masih tetap berseru-seru sama Yesus. Maksudnya berseru? Maksudnya agamanya bukan berseru. Banyak orang berseru. Enyah kau di depanku. Enyah kau di depanku, kau membuat kejahatan. Ya, berseru juga. Sekalipun dia mengatakan, tapi aku tetap berseru. Itulah dia nabi yang hidup. Itulah yang kupilih. Enyah kau di depanku, kau telah membuat kejahatan katanya. Benar. Telah menuhankan dia. Agamamu apa? Ya. Ini jelaslah agamanya. Jangan malu menceritakan agama. Oke, saya ceritakan. Jadi agamanya apa? Apa yang dilakukan Bapakku, itulah yang agamanya apa? Agamanya aja. Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Yang itu aja. Seru sama Yesus itu agamanya apa? Tentang kan apa nama itu? Ya itu saya nggak berseru sama apa dong. Masa nggak kamu ini nggak bisa memahami ya. Kamu berseru kepada Yesus, kamu memanggil Yesus itu apa? Ya, apa saja. Saya besarkan dia itu seperti Musa, seperti di Keluaran pasal 7 ayat 1. Ya, sebelum saya masuk ke Yesus dulu, saya jelaskan dulu. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah di atas Firaun. Itu kepada Musa. Allah sang pencipta itu, sang sumber itu mengatakan. Ke siapa yang lain itu? Michael, L. Halo, Michael. 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 Michael learns to rock. Halo, Michael. Michael, Anda tidak ngomong, saya turunkan. Bang Delas masih monitor, Bang Delas. Bang Delas. Shalom. Ya. Shalom. Salon. Iya. Salon. Nampak kali si kakak ini sering ke salon. Ya, perempuan ke salon. Kalau perempuan ke salon.
Bukan salon, shalom gitu dong. Loh, saya salon. Apa ini pembahasannya? Ini ada naga, ini ada aritonang ini. Kita pembahasan apa ini? Bolehkah pembahasan kenapa bisa menikah melebihi dari satu istri? Apakah itu dihalalkan? Kenapa Yesus tidak menikah? Sama seperti makan B2 dibilang haram. Padahal itu Apa sih kau bilang? nanti kalian turunkan seperti yang tadi itu langsung diskusi, dia tadi udah membaca terus langsung kalian turunkan, nggak mampu kalian turunkan. Apalah kau ngomong dulu tuh? Suara kau tuh kemana lo? Shalom. Bersih. Anak Nora banyak ya, anakku ada 50 tuh di luar sana tuh. Apa sih kenapa bagi ngomong? kalian B2 itu haram dan kenapa bisa melebihi di agama kalian melebihi dari 1, 2, 3 istri itu sah? Kalau di kami Ya kan saya sekarang tanya, begini aja deh. Oke, kamu bilang nggak ada, ya kan? Sekarang saya tanya. nggak ada. Ya Kecuali oke, saya cerai. tanya. Saya boleh dong tanya. Yesus makan B2 nggak? Kenapa? Yesus makan babi nggak? Kamu tahu nggak? Loh, kan lucu kamu. Kenapa B2 tuh diharamkan? Lah, sekarang saya tanya, ada nggak Yesus makan B2? Padahal itu sangat nikmat. Kalau tidak saya turunkan kamu. Bahkan- Kenapa saya mau turunkan? Apa yang ditanya oleh umat muslim? Saya tidak mau tanya. Kalian kan hanya begini. Kalian nggak ada kerjaan, nggak mampu kalian turunkan, nggak mampu. Loh, Begitulah kamu kalian tanya. itu. Kenapa Islam mengharapkan makan B2? Karena ada perintahnya. Pura-pura kamu dua hari tonang turunkan, nggak berani, nggak. Baik kau tuh kotoran. Saya tidak mau berdebat sama kotoran. Kenapa di dalam Islam babi diharamkan? Karena ada perintahnya. Bahkan di dalam Imamat 11 ya, orang Yahudi dilarang makan babi. Yesus makan B2? Enggak. Yesus makan gunggung? Enggak. Terus Kristen ini perintah siapa kalian makan B2 dengan gunggung? Perintah Paulus. Ya udah kalian ikuti aja Paulus. Jangan kalian selalu mengklaim kami pengikut Yesus, kami pengikut Kristus, kami pengikut Yesus. Apa sih yang kalian ikuti dari Yesus? Yesus nggak makan B2, kalian makan. Yesus tidak pargoi di gereja. Bahkan Yesus tidak kenal yang namanya gereja. Ngapain kalian ke gereja? Yesus tidak ada bayar perpuluhan.